Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, dia memanggil ke-12 muridnya sendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, dan itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa seolah-olah KKN itu ada juga dari kalangan para rasul. Tahu bahwa Tuhan Yesus itu mau pergi ke Yerusalem, lalu para murid mulai ada istilahnya itu omong-omong di antara mereka bahwa ini saatnya Tuhan Yesus mau meruntuhkan kekuasaan penguasa pada waktu itu. Lalu mereka mulai ngomong, nanti kalau Tuhan Yesus jadi raja, itu siapa yang mendampingi? Nah, Yakobus dan Yohanes itu menggunakan ibunya untuk mendekati Tuhan Yesus, supaya dirinya, Yakobus dan Yohanes itu mendapatkan tempat untuk itu. Jadi kita bisa melihat ternyata dari kalangan para rasul mulai ada KKN juga. Ya, istilahnya itu ngomong-ngomong untuk supaya menggunakan ibunya untuk suatu kedudukan. Justru ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berkhotbah kepada para murid bahwa yang dicari bukan kekuasaan, justru yang dipentingkan adalah pelayanan. Kenapa pelayanan? Sekarang pertanyaannya, kenapa pelayanan? Bukan kekuasaan. Karena kalau kekuasaan, orang bisa menutupi kekurangan dirinya, lalu menyuruh orang lain untuk melakukannya. Karena dia tinggal menyuruh. Artinya apa? Artinya dia mencoba untuk melihat di depan orang lain, dia adalah orang yang baik. Dia orang yang sempurna. Sedangkan kalau pelayanan, enggak. Pelayanan artinya dia sungguh-sungguh bisa melihat bahwa orang lain itu punya kekurangan, orang lain punya keterbatasan, orang lain punya juga kelemahan, dan dia harus menerima kekurangan orang itu, dan dia bisa melengkapi kekurangan dan kelemahan orang itu. Kalau dia bisa melakukan itu, tanda bahwa dirinya sudah menerima kelemahannya, sudah menerima juga kekurangannya, juga sudah memahami keterbatasan yang dia miliki.
sehingga dia bisa melakukan itu untuk orang lain pula. Coba bayangkan kalau orang itu tidak memahami kelemahannya, tidak memahami kekurangannya dan keterbatasan yang dia punya, apakah dia bisa melayani orang lain? Gak bisa. Pasti dia akan kecewa dengan orang lain. Karena kalau orang melayani dan bisa menerima kekurangan orang lain pun, tidak akan ada keluhan. Kalau masih ada keluhan, berarti tampak bahwa dia sendiri sebetulnya belum menerima kekurangan dirinya. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau orang itu bisa menerima kekurangannya, kelemahannya, keterbatasannya, baru orang itu bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dia minta itu jelas. Artinya apa? Dengan kekurangannya itu, dia datang kepada Tuhan, dia minta supaya dia dikuatkan, supaya dia bisa dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Jadi kita bisa melihat, kalau orang itu sadar dengan kelemahannya, justru doa-doanya itu semakin jelas. Dengan seperti itu, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk bisa melakukan itu. Sehingga yang dicari bukan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu sopo sing duwe duit, sopo sing duwe bedil, mesti menang. Karena kekuasaan. Karena orang bisa diperintahkan. Dengan diberi uang, orang bisa diperintah. Dengan diancam, orang bisa diperintah. Tapi ternyata Tuhan tidak menginginkan itu. Maka ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita semakin jelas kalau pada saat APP ini kita harus bagaimana? Kita mencoba untuk belajar memahami diri sendiri. Kita tantang puasa mati raga. Berarti kita semakin kenal kan? Kalau kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita, nafsu makan paling tidak, kita kendalikan. Nafsu-nafsu yang lain kan kita kenali. Dan semakin kita memahami kekurangan diri kita, maka masa APP mati raga ini semakin mampu kita untuk bisa memahami ini. Tidak dikendalikan oleh misalnya itu kalau bahasa Jawa itu kemaruk, itu bahasa Indonesia apa? Keserakahan. Ya. Mentang-mentang puasa, lalu pada saat kesempatan makan, lalu makanannya dibuat sedemikian rupa sehingga harus berlebihan. Untungnya puasa kita disertai dengan pantang sehingga kita tidak bisa berlebihan. Bahkan di situ kita harus diingatkan pula akan kata-kata Paus yang mengatakan kalau makan kita itu tidak habis di piring, kita berarti mengurangi hak orang miskin yang harusnya makan. Berarti kita berbuat semena-mena. Bapak Paus kita mengatakan seperti itu. Berarti kalau kita makannya secukupnya dan tidak boleh yang namanya sampah makanan. Kalau seperti itu, kita bisa melihat bahwa kalau ada sampah makanan, berarti hak orang miskin itu kita buang, kita sia-siakan. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat, semakin kita mampu memahami diri kita, kelemahan, kekurangan, keterbatasan, semakin mampu kita juga bisa dekat dengan Tuhan. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, kita bisa mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selamat merenungkan.